yang bagus. Oke, siap. Alhamdulillah sudah terekam. Semoga rekamannya aman. Saya bisa bagikan ke teman-teman yang sudah hadir malam hari ini atau teman-teman yang belum bisa hadir di malam hari ini. Oke, karena sudah jam 8 dan lewat 6 juga, kita akan mulai. Sebelum saya mulai, saya ingin ini dulu ya, memberitahu untuk sistem belajarnya. Saya sangat menyarankan Anda untuk bisa melakukan yang namanya pencatatan. Karena ilmu itu saat dicatat jauh lebih bisa dimaksimalkan. Jadi kalau kita mau mencatat ilmu, saran saya adalah mencatat dengan menulisnya melalui buku. Ditulis langsung ya, ditulis langsung dengan seperti itu, dengan ditulis harapannya bisa lebih ilmu itu bisa lebih terikat, kita pun bisa mengingatnya lagi karena sambil menulis biasanya kita sambil menyimpannya di dalam otak kita. Dan saya menyarankan ada dua ya, ada dua catatan yang disiapkan. Pertama, catatan untuk rangkuman. Dan yang kedua adalah catatan untuk yang namanya ide-ide. Biasanya ditulis dengan nama ideas for action. Oleh karena itu, ideas for action ini bisa di-actionkan setelah mengikuti pertemuan webinar di malam hari ini. Jadi akan ada dua catatan. Rangkuman, secara umumnya rangkuman seperti apa, itu silakan ditulis pada umumnya. Dan ideas for action, ide apa yang bisa di-actionkan langsung di bisnis Anda saat diskusi ini dimulai. Dan untuk materi, saya akan coba random dari notepad ya. Jadi tidak ada slide yang saya siapkan. Nanti kalau misalnya ada slide yang perlu saya tampilkan, akan saya bagikan teman-teman juga, jangan khawatir. Dan selamat bergabung yang baru join, jangan lupa siapin catatannya. Oke, untuk memaksimalkan waktu, dan saya ingin waktunya bisa maksimal untuk teman-teman yang hadir juga, apalagi ada teman-teman yang hadir sebelum yang lain, sebelum jam 8 udah hadir. Terima kasih yang sudah hadir sebelum jam 8. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan buka notepad-nya, silahkan siapin catatannya, boleh siapin cemilannya, kita akan mulai. Oke, siap. Nah, ini notepad-nya udah kelihatan, saya tes dulu ya. Notepad saya udah kelihatan, yang di-share sudah kelihatan notepad-nya, boleh direspon dulu di menu chat. Yang baru hadir juga boleh menginformasikan mengenai nama ya, lalu jenis bisnisnya dan tinggal di kota mana. Sebagai ikhtiar kita untuk bisa bersilaturahmi dan juga kita bisa saling menjalin hubungan baik ya sesama pebisnis, dan semoga dengan itu siapa tahu ada kesempatan untuk kolaborasi. Share screen-nya udah kelihatan, silakan direspon dulu di menu chat ya. Kalau share screen-nya udah kelihatan, boleh diketik sudah ya, supaya saya bisa mengkonfirm bahwa ini sudah terlihat oleh teman-teman yang hadir malam hari ini. Jangan sampai saya sudah share untuk notepad-nya, ternyata belum kelihatan. Nah, takutnya teman-teman tidak maksimal, dan saya pun takutnya kurang maksimal juga dalam menjelaskan materi yang ada. Oke, belum muncul ya, Mas Dedi ya, share screen-nya. Share screen saya notepad ya, bukan slide seperti presentasi. Oke, sebentar, saya stop dulu ya. Coba, bismillah. Apakah ada kendala di koneksi internet saya? Mungkin kalau ada kendala, saya harus stop untuk kameranya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kelihatan? Nah, sekarang notepad-nya udah saya munculkan. Udah kelihatan belum? Silakan direspon dulu supaya saya bisa melanjutkan. Sudah kelihatan? Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Karena sudah kelihatan, kita langsung masuk ke part 2-nya ya. Karena part 1 ada rekamannya, silakan dilanjutkan. Nah, part 1 kita membahas tentang kontak WhatsApp orang-orang terdekat. Itu orang-orang yang kita kenal. Dan di part 2 kita akan bahas kontak WhatsApp hasil dari aktivitas prospek. Jadi orang-orang yang tidak kenal. Mungkin kenalnya bisa di media sosial gitu ya. Orang-orang yang mungkin kenal di seminar, orang-orang yang download lead magnet Anda. Makanya akan saya copy untuk pembahasan part 2. Saat pembahasan, saya terbuka untuk bisa diskusi, jadi boleh sambil chat, boleh unmute kalau ada pertanyaan. Jadi kita fleksibel aja dan kita coba maksimalkan waktunya sampai jam 9, supaya yang hadir di malam hari ini, apalagi misalnya ada yang tinggal di luar Pulau Jawa, mungkin ya ada yang di Papua, di Aceh, nah supaya waktu maksimal, saya maksimalkan sampai jam 9 aja. Nah, kita akan bahas tentang kontak WhatsApp hasil dari prospek, media sosial, personal branding, atau bisa dibilang
ada hubungannya dengan bisnis, tapi bukan orang dikenal. Nah, biasanya kita akan mulai dengan yang namanya jembatan. Nah, jembatan bisa saya bilang adalah media atau proses orang mengenal bisnis, gitu ya, mengenal bisnis Anda atau mengenal Anda secara personal. Biasanya orang kalau misalnya dapat kontak WhatsApp Anda, pertama biasanya karena Anda menawarkan yang namanya lead magnet. Ya, kalau Anda bisnis di produk digital biasanya lead magnet, e-book, webinar, e-course ataupun yang lainnya. Ya, atau kalau misalnya ada orang yang kontak Anda dari media sosial dan diarahkan ke WhatsApp, bisa juga Anda memberikan konsultasi, misalnya konsultasi gratis, ini bentuk lead magnet ya, atau ada juga yang bentuknya kupon diskon, apalagi biasanya yang membuat orang akhirnya mau menghubungi Anda. Ada juga yang penawaran produk, ya, dia tertarik harus ke WhatsApp. Nah, biasanya ini menggunakan ads atau iklan. Dan biasanya kalau orang mengenal kita di WhatsApp ada 3. Nah, ini kelewatan 3 cara mendapat database WhatsApp secara legal. Oke. Pertama, apa? Pertama adalah aktif di aktif di media sosial. Jadi kita aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lainnya, dan kita arahkan mereka yang kita aktif ini orang-orang jadi subscriber, teman, follower ke WhatsApp. Pertama itu free dan organik. Nah, ini termasuk apa? Free organik. Nah, yang kedua adalah menjalankan iklan berbayar. Nah, ini berarti ads ya, atau berbayar. Dua metode ini yang paling banyak orang lakukan. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ya, atau kita atau setelah saya punya affiliate kalau teman-teman affiliate di kalau digital dan mereka yang memperkenalkan kalau digital ataupun saya secara personal brandingnya. Itu juga bisa jadi affiliate. Tapi rata-rata bisnis yang dilakukan adalah ini, aktif di media sosial, ya. Selanjutnya adalah menjalankan iklan berbayar. Adapun cara-cara yang orang lakukan, termasuk ada juga yang scrap data. Nah, saya sangat menyarankan jangan ya scrap data member group orang lain. Oke. Kenapa? Karena pertama, member grup orang lain ya itu bukan milik Anda datanya. Ya, jadi orang-orang udah capek ngumpulin data tapi Anda manfaatkan secara tidak disadari oleh pemilik akun. Pertama, dari sisi keberkahan bisnis Anda ya kurang berkah karena Anda sudah zolim ke yang memiliki akun tersebut. Ya. Kedua, dari sisi pemanfaatan di WhatsApp-nya kurang efektif. Secara saya pribadi, bahkan saya mendampingi beberapa bisnis yang memang saya dampingi tetap kekeh pengen ambil scrap dari member grup orang lain, dikirimin pesan, kenalan ataupun yang lainnya memang tidak efektif. Lebih baik aktivitasnya kita dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk membangun media sosial kita, personal branding ataupun dari akun kita. Nah, cara ini sangat kurang efektif dan tidak kurang berkah menurut saya karena admin yang ada di grup terasa dizolimi ya. Seperti Anda punya grup, sudah ngumpulin grup database banyak-banyaknya tapi database Anda di chat sama orang. Mungkin awal-awal biasa aja tapi lama-lama akan kesal juga. Nah, kalau adminnya Rido-Rido aja gimana Kang Ega memperbolehkan? Ya boleh-boleh aja kalau kayak gitu. Tapi sangat jarang admin yang memperbolehkan seperti itu. Saran saya, kalau Anda yang masih melakukan seperti itu,
tolong di stop atau Anda kerjasama aja dengan adminnya untuk bikin program bareng, gitu ya. Admin misalnya dapat bagi hasil atau kita bayar seperti iklan ke adminnya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita untuk scrap data orang lain, diajak kenalan, lalu ditawari produk. Karena itu kurang efektif juga. Kenapa kurang efektif? Karena orang nggak kenal Anda. Berbeda, kalau kita sudah aktif di media sosial, orang sudah kenal kita, tinggal gimana caranya dia kenal kita di WhatsApp. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini cukup paham apa yang saya jelaskan. Ini mulai hal dasar juga. Saya masuk ke ranah awalnya dulu tentang ngumpulin database-nya. Karena ada 3 cara dapat dari database WhatsApp secara legal, aktif di media sosial, bangun media sosialnya, dapetin follower, dapetin subscriber ataupun pertemanan di sana, baru kita arahkan ke WhatsApp. Bikin iklan, diarahkan juga ke WhatsApp dengan memberikan lead magnet ataupun yang lainnya. Maka jembatan di sini, jembatan yang kita berikan, jembatan yang kita buat untuk orang akhirnya mau datang ke WhatsApp kita. Ya, bisa juga berbentuk giveaway. Ya, biasanya entah itu secara media sosial gitu ya, atau melalui iklan atau affiliate. Biasanya affiliate pun bisa share ini. Ada yang lewat link magnet yang gratis, ada konsultasi gratis. Kalau berbayar berarti kupon diskon. Kalau mau dapat diskon tambahan silakan WhatsApp saya. Ada juga yang berbentuknya penawaran produk ya. Ya, penawaran produk berarti dari iklan yang langsung hard selling. Ada juga bentuknya giveaway. Nah, selain ini mungkin teman-teman ada yang pernah bikin lead magnet yang lainnya, silakan boleh diinformasikan ya. Silakan boleh diinformasikan apa aja lead magnet yang pernah Anda buat. Misalnya e-book, e-course, biasanya ada juga webinar, apalagi trial gitu ya, trial aplikasi, percobaan misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, data-data yang sudah ngambil lead magnet Anda, konsultasi gratis, kupon diskon, penawaran produk ads, atau giveaway ini yang akan kita manfaatkan. Oke, jadi data yang kita akan manfaatkan adalah data yang belum jadi pembeli. Oke, kita tulis. Yang akan kita manfaatkan adalah data yang belum jadi pembeli. Oke, harus diapakan? Nah, oke. Sudah siap untuk mulai tulis apa aja yang kita bisa lakukan saat kita melakukan penawaran kepada orang-orang yang sudah ngambil lead magnet kita. Oke, nah sebelum kita mulai ada dua jenis juga. Pertama, data lama. Data lama yang sudah jarang diajak interaksi atau data baru masuk ke WhatsApp. Nah, karena perlakuannya akan beda juga ya. Perlakuan antara data atau orang yang ngontak kita dan sudah lama nggak pernah interaksi sama data yang baru dan masuk WhatsApp Anda tuh masih baru kemarin, maksimal lusa lah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita perlahan-lahan. Nah, pertama, kalau data lama yang sudah jarang diajak interaksi, ya, kita bisa melakukan yang namanya membangun interaksi, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti karena kita jarang interaksi, kita harus interaksi dulu. Ya, interaksi. Nah, mungkin Anda yang hadir malam hari ini juga paham ya mengenai gain, attack, give, and take. Apa yang jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus memberikan sesuatu dulu. Kalau kita ingin dibantu orang, maka kita harus membantu orang lain dulu. Nah, interaksi ini seperti itu. Jadi kalau Anda punya data lama yang sudah jarang diajak interaksi, data ini udah lama nggak kontak-kontakan dengan Anda, maka Anda harus ajak interaksi mereka. Interaksi di sini seperti apa? Interaksi di sini kita dengan memberikan manfaat. Ya,
memberikan manfaat ini bisa berbentuk apa? Nah, bisa berbentuk yang namanya chat ya, edukasi yang bermanfaat untuk mereka. Dua cara yang bisa kita lakukan, bisa lewat personal dan grup juga. Jadi kita bikin grup yang dimana kita akan mengedukasi mereka dulu, atau kita bikin konten melalui personal untuk bisa berinteraksi dengan mereka lagi. Nah, untuk bikin kontennya, saya akan minta dari teman-teman, boleh jelaskan bisnisnya? Oke, silakan. Yang mau didemokan, cara bikin konten edukasinya untuk ngajak interaksi database lama boleh diinfokan. Nah, kebetulan yang tadi sudah respon dari bisnis berkah nih, dari Mbak Puri ya. Mbak Puri atau Bu Puri, silakan, boleh lebih nyamannya dipanggil Mbak atau Ibu. Silakan dijelaskan bisnisnya adalah budidaya jamur. Nah, budidaya jamur ini adakah media sosialnya ya? Atau adakah website, media sosial yang bisa saya pelajari yang nantinya saya akan bantu memaksimalkan melalui ChatGPT. Ya, silakan. Boleh direspon dulu. Sambil menunggu responnya, sambil saya coba kembangkan melalui ChatGPT. Oke, saya buka share screen full. Semoga ChatGPT kelihatan. Oke, FB jamur ini ya. Oke, kita lihat ya Facebooknya, tapi lama nggak aktif. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya pengen tahu ininya dulu aja. Ini ya, betul yang ini halamannya berarti ya, betul nggak? Boleh direspon juga. Nah, jadi untuk halaman, kalau kita lihat di sini ya, nah ini, berarti ini nih bener. Dari sisi ininya, kami menyediakan jarum kuping, kering, higienis, alat-alat produksi, plastik. Nah, kita coba ini ya, copy dulu. Nah, kita akan bikin kontennya, kita masukin datanya dulu. Nah, ini tuh Shopee-nya. Saya nggak langsung dilihat ya kalau di Shopee. Oke. Ya, harus login. Oke, mohon maaf. Oke, gini ya. Rahim 2016. Oh, aktifnya saat ini Mbak Puri di mana jualannya? Boleh diinfo Mbak Puri. Nah, saya akan minta ke ChatGPT, tolong tolong rekam data yang akan saya kirimkan. Oke, saya akan kirimkan setelah ini. Kita kirim yang tadi ya. Semakin lengkap semakin bagus ya. Kami menyediakan jamur tiram segar, jamur kuping kering, jamur leci kering, alat-alat produksi, plastik tutup cincin backlog, media jamur backlog, olahan jamur Fatar Crispy jamur. Nah, ini kalau ada yang bisa melengkapi dari Mbak, mungkin ada detail yang lainnya boleh diinfokan juga. Ini sementara yang saya dapat dari WhatsApp, dari Facebook ya. Semakin lengkap semakin bagus. Nah, oke, ini dia lagi ngerekam datanya dulu, biarin dulu aja. Nah, selanjutnya, baik, saya minta bantuan, boleh. Maaf ya, lagi sedikit batuk. Oke, kita tulis nih, kita kan meminta bantuan nih. Bantu saya, nah, keceritaan dulu. Saya punya kontak WhatsApp yang sudah lama tidak
diajak interaksi. Saya ingin bisa berbagi konten edukasi yang sesuai dengan bisnis saya, yang harapannya bisa membuat interaksi dengan kontak WhatsApp lama saya. Buatkan konten yang akan saya share di WhatsApp ya, di WhatsApp minimal ini aja sebanyak 10 konten, dan setiap konten cukup 166 kata. Nah, kenapa 166 kata? Supaya nggak kepanjangan, supaya nggak kependekan ya. Dengan seperti itu kita bisa ngajak mereka berinteraksi. Nah, berarti kan orang-orang yang sudah ngontak kita, orang-orang yang sebenarnya tertarik dengan jamur. Dan semoga dengan seperti itu orang-orang yang tertarik dengan jamur itu bisa bisa relate lagi, bisa ingat kita lagi. Oke, sebentar kita stop dulu. Buatkan format yang rapi untuk saya share di WhatsApp. Ini kan kurang rapi ya, langsung urut gitu. Nah, kalau seperti itu jadi kurang menarik juga. Kita harus bikinnya agak panjang gitu kan. Nah, masih sama kah? Oke, ini masih sama nih berarti. Oke. Nah, ini satu. Nanti kita coba rapihin ya. Nanti kita coba tes dulu 5 ya. Jadi dari 5 atau 10 data ya yang kita punya kontennya ini kita share. Bisa kita share dulu 2 sampai 3 kali ya. 2 hari sekali atau 3 hari sekali kepada orang yang sudah lama nggak interaksi dengan kita. Atau orang tersebut kita ajak join ke dalam grup. Grup tersebut kita membahas tentang edukasi ini. Gitu. Kita share, kita bagikan informasi kepada mereka. Oke, kita tunggu sampai 5 dulu ya. Nanti saya akan ajarkan gimana cara bikin kontennya supaya kontennya jadi jauh lebih rapih saat digunakan di WhatsApp. Oke, ini udah dulu 5. Nah, ini kan edukasi ya yang kita bisa berikan. Jadi kalau untuk database lama kita harus melakukan ini dulu sebelum kita melakukan poin kedua yang saya bahas. Ya, contoh kita ambil yang ini. Manfaat kesehatan jamur tiram. Oke, ini edukasi buat orang yang sudah ada. Nih, oke, perhatikan notepad saya. Ini jadi headline, manfaat kesehatan jamur tiram. Jamur tiram adalah salah satu jamur tiram yang kaya dengan nutrisi penting bagi tubuh. Oke, enter aja supaya nggak kepanjangan. Tahukah Anda bahwa jamur tiram mengandung serat, vitamin, mineral, gitu ya. Nah, itu cukup sampai sini aja. Oke. Yang dapat membantu meningkatkan imunitas, gitu kan. Selain itu, jamur ini juga rendah kalori dan bisa menjadi alternatif makanan sehat bagi yang sedang menjaga berat badan. Berarti buat yang diet nih, gitu kan. Menjadi alternatif, kita enter lagi, boleh 2 baris, 3 baris gitu ya, makanan sehat bagi yang berat badan. Dengan rasa yang lezat, tekstur yang lembut, jamur tiram sangat cocok diolah menjadi berbagai hidangan seperti tumisan, sup, bahkan crispy gitu ya. Nah, ini ngajakin interaksi. Ayo tambah jamur tiram ke dalam menu harian Anda. Oke. Dan rasakan kesehatannya. Punya pertanyaan seputar jamur, yuk ngobrol bareng saya misalnya dengan balas pesan ini. Nah, oke, saya kirim ya. Oke, sampai sini. Oke, kebetulan saya buka WhatsApp admin juga, Mbak Puri. Oke, saya coba search dulu ya.
Yang ini Mbak ya? Ini saya info nih. Silakan Mbak Puri cek deh. Jauh lebih enak saat baca pesannya seperti ini. Pendek-pendek dan memang di WhatsApp jauh lebih menarik kita kalau melakukan seperti ini. Oke. Siap? Oke, kita lanjut. Nah, itu contoh edukasinya ya, edukasi yang sudah kita buat. Ini contoh, oke, saya tambahin. Contoh dari chat GPT. Kalau ada pertanyaan, silakan sambil saya bahas, bisa juga bertanya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat konten, jadi data lama itu kita ajak interaksi. Nah, interaksinya bisa dengan konten ya. Oke, lewat personal atau grup ya. Kita buat konten. Contoh bikin konten 3 sampai 5 dan di-share ya. Di-share itu 2 sampai 3 hari sekali. Ya, oke. Misalnya kita mau share 3 hari sekali, berarti kita share 2 minggu 1 minggu 2 kali pesan. Atau kalau misalnya mau simple nih, kita dalam konteks 1 minggu 1 kali ya. Ini opsional, satu konten per minggu. Tapi kalau satu konten per minggu, kita harus jangan nunggu sampai 3 minggu, baru kita nanti bisa melakukan step keduanya. Ya, saran saya minimal sampai nge-share 3 konten bermanfaat buat dia. Jangan ada promosi, tapi perbanyak interaksi di postingan tersebut atau di grup ataupun saat Anda share secara personal. Oke? Jadi di sini kita melakukan yang namanya edukasi dulu. Karena data ini data lama nih. Data lama yang sudah nggak interaksi. Bisa nggak Kang Ega kita langsung jualan? Bisa-bisa aja, tapi kurang maksimal. Karena kalau kita ingin orang itu membeli produk kita harus bisa memberikan sesuatu dulu ke mereka. Sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Maka mereka akan, oke, maaf, nggak ke-share ya. Mau ada info ya kalau nggak ke-share. Share screen nggak kelihatan tadi. Oke, maaf ya. Nah, kalau kita mau, saya ulang tadi nggak kelihatan ya. Kita bikin konten 3 sampai 5 konten dan di-share bisa 2 sampai 3 hari. Ya. Yang dimana kita pengen sampai 3 konten nih minimal. Kita 1 minggu sampai 2 minggu gitu ya. Kalau pingin opsinya ada 1 konten per minggu yang kita share, maka kita harus nunggu sampai 3 minggu baru bisa memberikan penawaran. Ya. Caranya pakai ChatGPT tadi saya kasih tahu caranya. Mulai masukin data bisnis Anda dulu, lalu selanjutnya Anda klik apa yang memang dibutuhkan. Nah, itu yang saya lakukan di banyak bisnis yang saya dampingi, dan hasilnya alhamdulillah dari hasil ChatGPT-nya semakin baik. Kita tinggal menyesuaikan beberapa poin saja. Dan Anda bisa melakukan itu juga. Oke? Nah, sampai di sini, setelah kita coba share konten, sampai 3 konten ya, entah itu Anda bikinnya sampai 3 minggu, kalau misalnya Anda bikin per minggu, 1 konten, di-share ke mereka. Kalau Anda mau cepat misalnya seminggu 2 kali, seminggu 2 kali berarti sampai 2 minggu doang. Di minggu ketiga Anda bisa langsung melakukan penawaran. Nah, penawaran ini yang bisa kita lakukan kalau kita sudah melakukan edukasi atau data yang baru aja ngontak kita. Nah, oke. Nah, data yang baru masuk WhatsApp atau data lama yang baru yang sudah diberikan edukasi minimal 3 kali bisa bisa melakukan hal berikut. Nah, hal berikut apa sih dari database yang sudah ada yang kita coba kelola supaya dapat income, bisa dapat omset dulu nih. Ayo, ada yang tahu caranya apa? Ini sudah banyak orang lakukan, cuman mungkin beda-beda aja istilahnya. Nah, biasanya saya menyebutnya sebagai
produk pengenal atau produk penetrasi. Produk penetrasi apa? Produk murah, ya, mau produk termurah di bisnis Anda dan memiliki manfaat. Jadi, supaya orang ini bisa mendapatkan manfaat dari produk Anda, supaya orang ini bisa merasakan layanan Anda, kasih penawaran termurah dulu, ya. Kecuali Anda yakin dia punya dari sisi keuangan bisa beli produk utama Anda, nggak apa-apa. Tapi ini bisa Anda lakukan dengan membuat namanya produk penetrasi. Kalau Anda paham brand-brand skincare, ya, brand-brand make up, ada yang namanya starter kit, kemasan kecilnya, ya, kemasan kecilnya yang kita tawarkan ke database lama kita atau database yang sudah ada tapi belum closing-closing nih, ya, database yang sudah lama atau database yang belum closing-closing juga. Dan gimana caranya untuk create produk penetrasi dari produk bisnis kita? Oke, caranya pertama, kalau Anda sebagai distributor, agen, ya, atau Anda reseller, tinggal Anda cari produk termurah. Oke, termurah yang ada, Anda bisa tawarkan ke database Anda. Kenapa produk termurah dulu? Karena kita ingin dia dapat manfaat dulu, ya, dan dia dapat layanan dari kita. Nah, ternyata produk termurah di bisnisnya nggak ada, Kang Ega. Apa yang dilakukan? Kita bisa bikin produk mini dari produk best seller. Oke, nah Anda bisa bikin produk kemasan kecilnya. Nah ini pernah saya lakukan, saya dampingi brand herbal. Nah dia akhirnya bikin kemasan mininya. Ada yang 10 mili, ada yang 20 mili, yang dimana kita jual dengan harga yang terjangkau. Dan untuk menentukan, ya, menentukan produk penetrasi, caranya seperti ini. Harga. Harganya, bisa saya bilang, di bawah tingkat produk utama. Nah, contoh, produk utama harganya itu misalnya 100 sampai 200.000. Nah, maka produk pengenal bisa di bawah 100.000 atau bisa dibilang dia puluhan ribu. Oke, jadi jangan sampai jomplang. Produk Anda harganya jutaan, 1 juta, 2 juta, tapi Anda bikin produk penetrasinya di bawah ratusan ribu, misal 10, 20 ribu, misalnya 50 ribu, itu kejauhan. Jadi kalau bikin produk penetrasi, mengkreat produk penetrasi atau mencari produk yang termurah dari perusahaan Anda atau dari bisnis yang Anda ikuti, coba ambil tingkat bawahnya. Kalau produk Anda puluhan ribu, maka produk ini ratusan ribu, maaf, produk ini yang penetrasinya adalah ratusan ribu, maka kita jualan produk yang puluhan ribu. Nah, kalau produk kita itu puluhan ribu, 90, 80 ribu, kita bisa tawarkan produk yang belasan ribu. Nah, maka contoh kedua ada juga produk yang harga utamanya adalah misalnya 80 ribu. Ya, kita bisa jual produk penetrasinya berapa? Bisa kita jual dengan misalnya yang 15 ribu, ya, sampai misalnya 30 ribu. Pokoknya di bawah tingkatnya, ya, di bawah harga produk utama. Ini juga yang saya jelaskan saat saya dampingi bisnis kelas diet. Kelas dietnya 3,3 juta dan saya menyarankan, oke, produknya harganya 3,3 juta, maka produk penetrasinya jangan sampai terlalu jauh. Ya minimalnya ada di 500 ribu. Nah, kecuali kalau kita mau bikin tingkatnya jadi 3. Ya, pertama produk termurahnya 99 ribu, nanti ada produk lagi tambahan menuju atasnya itu di 500 ribu, baru produk utamanya
3,3 juta. Nah, pokoknya produk penetrasi jangan terlalu jauh. Saran saya satu tingkat di bawah harga utamanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau dikonsultasikan? Ya, atau sudah paham semua? Semoga mudah dipahami walaupun nggak ada bentuknya slide. Jadi bentuknya seperti ini ya, notepad. Semoga ini mudah dipahami. Jadi secara poin pentingnya di malam hari ini, kalau database-nya itu lama, kita kasih gift, kita kasih hadiah, kita berikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kalau sudah ada interaksi, sudah ada pesan sampai 3 kali, baru kita melakukan penawaran produk. Nah, syukur-syukur bisa nawarin produk utama, bagus. Tapi kalau belum bisa nawarin produk utama, kita bisa nawarin produk termurah dulu supaya orang bisa merasakan manfaat, supaya orang bisa merasakan dari sisi layanannya, after sales-nya ataupun yang lainnya. Maka siapkan produk pengenal atau penetrasi, produk yang termurah di bisnis Anda dan tetap memiliki manfaat. Oke, caranya gimana? Tadi caranya cari produk termurah di bisnis Anda atau produk mini dari produk best seller. Atau Anda bikin produk digital ya yang memberikan manfaat. Contohnya, kalau kelas diet, dia 3,3 juta, dia bisa bikin produk digitalnya berbentuk, kalau 3,3 juta kan ada produk yang dia bisa konsumsi ya, dari orang yang ambil paket tersebut. Nah, kalau yang 500.000 berbentuknya lebih ke arah digital. Pertama, ada video panduan untuk cara dietnya. Kedua, ada kalkulator untuk makannya, konsultasi langsung dengan ahlinya. Ya. Yang ketiga, ada juga template untuk komposisi makan yang bisa ideal sesuai dengan kalori kita. Yang keempat, ada juga dia semacam aplikasi untuk bisa mengecek berapa sih kalori produk makanan ini gitu kan, atau bisa konsultasi via WhatsApp. Nah, itu bentuknya produk digital dari yang kita sudah siapkan. Tapi untuk produk digital ini opsional ya, nggak semua bisnis bisa jadikan produk digitalnya. Masa iya ya kita jualan skincare, tapi dari produk skincare itu kita bikin produk digitalnya untuk penetrasi, misalnya webinar. Itu bisa masuk, tapi nggak semua orang akan ikut. Dibandingkan kita bikin yang seperti itu, lebih baik kita bikin produk mininya dari produk yang best seller atau produk termurah yang ada di supplier Anda, misalnya di perusahaan yang Anda ikuti, di bisnis Anda. Oke, sampai di sini terbayang gimana cara untuk prakteknya? Simple, cuma 2 aja tadi ya. Pertama, saya coba review lagi ya. Pertama, kita akan bagi 2 ya. Nah, bagi 2 ini yang tadi data lama yang sudah jarang interaksi, kita ajakin untuk interaksi dulu, minimal 3 kali. Setelah interaksi, kita ajak mereka untuk, atau kita tawari produk penetrasi, produk pengenal. Dan produk penetrasi bisa langsung diberikan kepada orang-orang data-data kita yang sudah memang baru nyapa kita di WhatsApp, baru aja kenalan di WhatsApp. Kita bisa share produk tersebut ke orang yang baru masuk di WhatsApp kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan boleh unmute, boleh juga via chat ya. Materinya simpel aja, 2 poin itu, tinggal Anda bisa eksekusinya seperti apa, tinggal Anda bisa sesuaikan produknya. Ya, silakan Anda bisa bertanya, Anda bisa juga untuk berdiskusi, bisa unmute atau via chat, atau ada interdiskusi, pertanyaan di luar materi juga boleh, silakan. Masih ada waktu 15 menitan untuk kita bisa berinteraksi. Nah, itu materi di malam hari ini cukup simpel, tapi memang kalau kita praktekkan cukup effort juga nih, yang dimana kita harus praktekkan dengan pelan-pelan, step by step, kita perlu kesabaran juga, dan semoga dengan seperti itu kita bisa memanfaatkan database yang saat ini sudah kita miliki. Oke, ini saya stop ya, share screen-nya. Nanti yang sudah hadir, share screen akan dapat juga slide-nya untuk notepad atau yang lainnya. Oke, boleh minta kata-kata untuk interaksi 3 hari, Kak. Nah, produknya apa, bisnisnya apa? Silakan dijelasin. Nanti saya coba demoin ya.
Nah, maksudnya 3 hari itu bukan 3 hari berturut-turut, saran saya dijeda. Minimal 2 hari, 3 hari. Nah, coba boleh jelasin Mas Dedi bisnisnya di bidang apa? Kalau ada websitenya, media sosialnya dikirimin, nanti saya akan coba bikin format untuk ChatGPT-nya. Supaya teman-temanku kebayang nih, gimana cara bikin konten interaksinya, yang dimana konten interaksi ini untuk bisa kita lebih dekat ke orang dulu yang memang sudah berinteraksi dengan kita. Ya, Mas Dedi silakan. Yang mau dibuatkan contohnya, sebagai contoh di sini ya, Anda bisa langsung ini aja, langsung chat. Oh iya, dari Mbak Puri dulu logonya minta dibuatin di Kaliubi. Oke, siap ya. Dulu Kaliubi juga ada jasa ininya ya, jasa website di tahun 2000 berapa? Udah lama banget ya. 17 atau 18 kita punya jasa website. Nah, Instagramnya Jamur Purworejo berhubung kondisinya belum memungkinkan aktif. Oke, silakan Mas Dedi, bisnis di bidang apa, so bisa kita bahas. Oke. Sambil saya cek ya. Karena Instagram harus dibuka di sini nih, nggak tahu kenapa. Di ini saya nggak muncul kalau di tab yang satu lagi. Maaf salah. Yang mana ya? Takutnya salah. Ini atau ada yang lain? Ini ya. Oke, yang tadi ini berarti ya, kita lihat. Reelsnya kelihatan ya. Produk-produknya, ada produk yang sudah jadi, ada produk mentahnya juga. Oke, silakan coba diaktifkan terus ya untuk kontennya, saran saya. Oke. Nah, jadi kalau coba kita review lagi, kalau untuk bisnis jamur, tadi saya pakai from ChatGPT-nya simple ya. Pertama, saya minta dia untuk menerima data saya. Tolong rekap data yang saya kirimkan. Saya akan kirimkan setelah ini. Nah, silakan kirimkan. Nah, datanya nggak lengkap, cuma ini aja. Ya, karena diberikannya ini. Kalau ada data website, media sosial yang semakin lengkap, semakin bagus. Ya, itu bisa untuk melengkapi ini. Nah, dia rekap datanya tuh. Produk jamur dan alat produksi, jamur tiram segar, kuping kering, lentik kering ya. Alat produksinya berarti ada plastik tutup cincin balok, media jamurnya, olahannya ada ini. Jadi dia rekap, selanjutnya saya minta bantuan boleh, kata dia boleh, nah saya lanjut. Saya punya kontak WhatsApp yang sudah lama tidak diajak interaksi. Saya ingin bisa berbagi konten edukasi yang sesuai dengan bisnis saya, yang harapannya bisa membuat interaksi dengan kontak WhatsApp lama saya. Buatkan konten yang akan saya share di WhatsApp sebanyak 10 konten dan setiap konten cukup 166 kata. Simple ya. Cuma 166 kata aja. Nah, tadi manfaatnya. Yang kedua dia ngebahas tentang khasiat jamur. Liki untuk kesehatan apa? Lalu perbedaan jamur tiram dan jamur kuping. Nah, dibahas juga. Dan di akhir pasti ada interaksi ya. Sudah pernah coba 2 jamur ini? Kalau belum, saya siap bantu untuk menemukan pilihan terbaik. Nah, itu ada interaksinya. Lanjut, ada tips menyiram jamur agar tahan lama. Berarti ini untuk orang-orang yang mau berbisnis di bidang jamur. Kenapa ini ada? Karena dari bisnis ini, dari bisnisnya Mbak Puri, menceritakan, menginformasikan bahwa menyiapkan alat-alatnya. Ya, alat-alatnya apa aja? Nih, ini. Plastik tutup cincin baloknya, media jamurnya, ya. Makanya dia di media edukasi ada yang kategori untuk bisnis. Ya, kalau yang tadi ini kan manfaat jamur bisa general, bisa orang yang awam atau orang berbisnis. Nah, ini yang ketiga, yang keempat masuk ke tips menyimpan jamur agar tahan lama. Nah, ini juga bisa untuk ibu-ibu sebenarnya. Agar jamur tetap segar dan tahan lama, cara menyimpannya sangat penting. Untuk jamur, tiram, simpan dalam wadah tertutup di kulkas, jangan mencucinya sebelum digunakan. Oke, ini maaf, koreksi. Jadi ini tips menyimpan jamur. Berarti bukan saat jamurnya ditanam, tapi setelah membeli jamur, nyimpannya seperti apa sih? Nah, lanjut ada
proses produksi jamur dari media baglok. Nah, ini caranya. Jamur budidaya menggunakan media disebut baglok, yaitu campuran serbuk kayu yang sudah dipadatkan. Bener nggak, Mbak Puri, seperti ini? Ini kan hasil ChatGPT ya, memberikan nutrisi dan lain-lain. Lalu olahan sehat jamur crispy ya. Siapa yang mau coba? Ini saya stop nih, nggak saya lanjut. Nah, kalau mau kita lanjut, tinggal kita lanjut aja. Oke, untuk kita lanjut bisa nggak ya? Oke, oke, dia ngulang lagi. Oke, nggak apa. Nah, itu adalah untuk cara dapat ini ya, data edukasinya. Nah, ini lebih bagus lagi nih. Jadi ada lebih detail lagi. Karena minta kita lebih maksimal dari yang sebelumnya. Kalau di sini lebih enak nih bacanya. Manfaat kesehatan jamur tiram. Tahukah Anda bahwa jamur tiram adalah salah satu sumber makanan kaya nutrisi? Kandungan serat, vitamin, dan jamur tiram dapat membantu menjaga kesehatan. Pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh. Jamur ini rendah kalori, cocok bagi yang menjaga makan sehat. Manfaatnya meningkatkan imunitas, membantu menurunkan kolesterol, mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, lanjutnya, dengan rasa yang lezat, tekstur yang lembut, jamur tiram bisa diolah menjadi beragam hidangan seperti tumisan, sup, dan crispy. Yuk coba masukkan jamur tiram dalam menu harian Anda dan rasakan manfaat kesehatannya. Oke, jamur tiram untuk kesehatan, cara budidaya jamur di rumah. Nah, ini bisa juga untuk yang bisnis. Yang bisnis berarti bisa pelajari ini juga. Atau yang mau berbisnis nih, jamur tiram diinfoin. Bener nggak nih Mbak Puri, cara-caranya seperti ini, secara simpelnya ya. Boleh diinfokan, boleh di-compare, boleh disesuaikan. Ini kan edukasi ya dari sana ya. Saya minta datanya dulu ya. Coba kita lihat ya yang tadi ya untuk bisnis. Ingin mencoba budidaya jamur di rumah? Tenang, caranya mudah kok. Anda hanya perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti baglok, plastik tutup cincin, serta ruangan yang lembab. Berarti ini bisa jualan ini nih. Baglok ada, plastik tutup cincin ada. Langkah-langkahnya, letakkan baglok di tempat yang teduh dan lembab, jaga kebersihan kelembapan dengan menyemprotkan air pada baglok secara rutin. Dalam waktu 1-2 minggu, jamur tiram sudah mulai tumbuh dan siap dipanen. Budaya ini menjadi hobi yang baru menyenangkan sekaligus menghasilkan. Selain bisa dikonsumsi sendiri, Anda juga bisa menjualkan hasilnya. Seru kan? Lalu ada interaksinya. Oke, kenali jamur, jenisnya, olahan jamur yang lezat, praktis. Nah, ini jualan produknya. Sedang mencari camilan sehat dan enak. Ini mau jualan langsung nih, jangan kosan saya, jangan langsung ke jualan ya. Coba Fatar crispy jamur yuk. Ini adalah olahan jamur yang renyah dan cocok dinikmati kapan saja. Pertama, kenapa jamur Fatar ini crispy? Dibuat dari jamur kualitas, rendah kalori, bebas OMSG, cocok untuk camilan dan lauk tambahan. Kerenyahan membuat siapapun ketagihan. Yuk cobain ini, kok ini jualan nih. Lalu juga ada plastik jamur tutup baglok untuk budidaya jamur. Seperti apa edukasinya sudah disiapkan di sini juga. Ya, tips merawat media jamur baglok agar optimal. Nah, ini untuk yang mau berbisnis. Karena kita pun ada produk-produk yang memang seperti alat tanam, media tanamnya, tutupnya, bagloknya itu sudah disiapkan. Jadi makanya kita bahas ke poin-poin ini juga. Fakta menarik tentang jamur kuping. Proses mengeringkan jamur yang baik dan benar. Yang terakhir, 5 alasan kenapa jamur harus ada di menu Anda. Nah, ini jadi edukasi buat mereka dapat manfaat. Baru kita tawari produk penetrasinya yang terjangkau. Misalnya, bisa bikin penawaran, misalnya biasanya tuh kalau beli jamur harusnya kiloan. Mungkin bisa beli versi setengah kilonya, seperempatnya gitu ya. Itu kita bisa tawarkan. Yang penting dia ngerasain dulu jamur yang sudah kita produksi, yang sudah Allah titipkan ke kita untuk bisa jaga. Nah, kita manfaatkan tersebut untuk bisa dibagikan manfaatnya kepada orang-orang melalui kita jualan gitu ya. Atau kita juga bisa menawarkan mereka untuk bisa berbisnis ya. Kita udah siapin juga tata cara untuk berbisnisnya. Nah, seperti itu untuk membuat kontennya. Oke. Semoga kebayang ya cara bikin kontennya. Oke. Siap, belajar memasarkan jual tanah Mas dan untuk produk yang sifatnya umum. Apa nih? Belajar memasarkan jual tanah berarti properti. Ada nggak properti contohnya? Ya,
Kalau saran saya satu niche ya buat database yang sudah kita miliki. Database yang didapatkan dari lead jualan tanah, ya kita tawarin edukasinya terjual tanah dulu. Lalu produk yang sifatnya umum itu apa? Itu dicarikan edukasi yang memang sesuai. Jadi orang datang ke WhatsApp kita itu karena apa? Maka karena hal tersebut kita coba edukasi lagi, ya. Nah, ini belajar memasarkan jual tanah. Memasarkan jual tanah berarti seperti apa nih? Karena kalau jual tanah biasanya kan edukasinya nggak mungkin tentang tanah itu sendiri. Dan rata-rata emang edukasinya coba kita bikin ya. Supaya ada demo deh. Kita yang ini aja. Memasarkan tanah. Atau kafling ya biasanya. Oke, dari ChatGPT Jamur ini coba kita ini hapus semua data yang ada di sini. Saya mau ganti topiknya. Apakah bisa? Oke, tunggu. Hmm, oke. Topiknya adalah saya berbisnis atau jualan tanah kafling. Saya ingin bisa mengedukasi database WhatsApp saya sesuai dengan jenis bisnis saya. Buatkan 5 konten yang bisa memberikan manfaat, plus di akhir ditambahkan kalimat untuk interaksi. Nah, kita coba ya. Kalau bisa sesuai. Nah, ini salah satu contohnya. Keuntungan investasi di tanah kafling. Nah, kalau kategorinya tanah kafling, nah ini bisa kita lakukan dengan cara ini. Bentar, maaf nggak ke share screen ya. Info ya, kalau nggak ke share screen. Saya malah tadi udah ngejelasin sampai ChatGPT-nya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, tadi saya minta ke ChatGPT seperti ini. Hapus semua data yang ada di sini, saya mau ganti topik. Bakal bisa, kata dia nggak bisa. Tapi dia akan fokus dengan topik yang saya kirim. Nah, topiknya adalah saya berbisnis atau jualan tanah kafling. Saya ingin bisa mengedukasi database WhatsApp sesuai dengan jenis bisnis saya. Buatkan 5 konten, yang walaupun ini tipe tetap bisa kebaca ya, untuk memberikan manfaat dan diakhiri tambah kalimat interaksi. Contoh, dia memberikan keuntungan investasi tanah kapling. Tahukah Anda bahwa investasi tanah kapling adalah salah satu bentuk investasi yang paling aman dan menguntungkan? Keuntungan investasi tanah kapling, nilai tanah terus meningkat, berbeda dengan aset lain yang menyusut. Harga tanah hampir selalu naik seiringnya waktu. Tidak memerlukan perawatan mahal. Tanah kafling bisa disimpan tanpa memerlukan biaya perawatan rutin hingga Anda bisa membiarkan hingga harga naik. Fleksibel penggunaan, Anda bisa menjadikan sebagai rumah, tempat usaha, atau investasi jangka panjang. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi tanah kafling? Jika ada pertanyaan, saya siap membantu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke tips memilih tanah kafling yang menguntungkan. Nah, halo, bagi Anda yang sedang mencari tanah kafling, berikut adalah beberapa tips untuk memilih tanah yang tepat dan menguntungkan. Tips memilih tanah kafling, lokasi strategis, yang pasti ini ya, pilih tanah kafling dekat dengan fasilitas umum seperti jalan utama, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Kedua, yang pasti legalitas tanahnya. Pastikan sertifikat tanah lengkap dan bebas dari sengketa hukum. Yang ketiga, aksesibilitas maksudnya aksesibilitas. Maksudnya tanahnya mudah dijangkau, akan potensi investasi yang lebih tinggi. Punya pertanyaan tentang tips ini atau ingin tahu tentang tanah kafling yang sedang kami tawarkan, jangan ragu untuk tanya ya. Ini disesuaikan ya, karena kita nggak mau langsung promosi hard selling, maka kita ini aja. Punya pertanyaan tentang tips ini, yuk ngobrol dengan balas pesan ini. Disesuaikan. Oke.
Perbedaan investasi properti rumah versus tanah kapling. Nah, ini menarik nih buat orang nih. Oke, kita jelaskan bingung antara investasi rumah atau tanah kapling. Berikut perbandingan untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat. Investasi rumah apa? Sudah ada bangunan, jadi lebih cepat dihuni. Kedua, biaya perawatan rumah lebih besar, renovasi ada perbaikan. Kalau kapling, nilai tanah cenderung naik lebih cepat. Nah, kalau ini biaya perawatan lebih rendah dan bisa dibiarkan tanpa perawatan. Setiap investasi memiliki kelebihan masing-masing. Jika Anda butuh bantuan menentukan pilihan yang tepat, saya siap membantu menjawab pertanyaan Anda, berdiskusi, gitu ya. Lalu yang keempat, pentingnya cek legalitas sebelum membeli tanah kapling. Nah, cek legalitas ya. Halo, sebelum membeli tanah kapling, penting untuk memastikan legalitas agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Berikut beberapa hal yang harus dicek. Ya, cek legalitas tanah, sertifikat hak milik. Pastikan tanah sudah bersertifikat resmi agar status jelas. Riwayat tanah, tanyakan kepada penjual tentang pemilikan tanah dan hukum tanah tersebut. Zona tata ruang, pastikan tanah tersebut berada di area yang sesuai dengan perencanaan Anda, baik untuk rumah atau bisnis. Butuh informasi lanjut? Ingin diskusi soal legalitas tanah kafling? Silakan tanyakan, saya siap membantu. Kapan waktu tepat untuk investasi kafling? Nah, ini udah lengkap ya. Udah disiapkan, ChatGPT bisa bantu juga Anda, dan semoga dengan seperti itu Anda jadi jauh lebih simpel untuk bikin kontennya. Kontennya sudah berjalan, sudah kita kirim, baru kita tawarkan produk penetrasinya. Tawarkan penetrasi, setelah kita memberikan edukasi, kalau misalnya orang itu baru kenal atau sudah chat kita lebih dulu, menjelaskan tentang tanah, baru kita ngasih edukasi juga boleh seperti itu, atau langsung memberikan penawarannya. Kalau tanah kapling gimana Kang Ega supaya produk penetrasinya? Berarti bisa bikin yang ukurannya lebih kecil. Ada nggak paket yang paling kecilnya nih, ukuran berapa kali berapa yang kecil? Nah, atau bisa juga tanah kapling yang daerahnya itu memang nggak di tengah kota gitu, nggak terlalu bukan di pusat keramaian, yang dimana harganya lebih murah, bisa ditawarkan ke mereka juga sebagai mereka bisa jadi pertimbangan seperti itu. Oke, udah jam 9. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau ada pertanyaan lain silakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya izin tutup. Saya ingin memanfaatkan waktu ini supaya teman-teman bisa kembali lagi ke keluarganya, bisa mempraktekkan apa yang sudah di-sharingkan malam hari ini. Dan untuk rekaman insya Allah akan dikirim insya Allah maksimal. Mudah-mudahan sih kalau lancar besok malam. Berikut juga dengan ini ya, notepad yang tadi saya buatkan. Anda bisa pelajari di video dan di notepad-nya juga. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Kita berfoto dulu boleh silakan. Yang bisa open kamera, saya akan coba record dulu supaya nanti kita ada dokumentasi di setiap ini ya, di setiap pertemuannya. Oke, siap sama-sama Mbak Puri. Oke, gimana? Ada yang bisa open kamera? Mangga silakan. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah hadir, saya ucapkan terima kasih dan sudah bisa menyimak. Dan kalau ada yang tanyakan, kita bisa lanjut nih dia WhatsApp. Nanti hubungi aja admin, minta nomor saya untuk bisa diskusi lebih lanjut mengenai WhatsApp marketing atau ada yang mau ditanyakan. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next pertemuan webinar. Semoga ini dapat menjadi media untuk kita bisa saling sharing, belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Mas Dedi. Oke. Amin. Terima kasih yang sudah hadir. Izin saya stop dulu rekamannya. Karena beda dengan Zoom ya, dia tuh harus di stop dulu rekamannya, baru nanti bisa di